Kalau LGBT itu sebenarnya sebuah gerakan ya, sebuah gerakan yang ingin melegalkan hubungan sesama jenis gitu. Jadi mereka pengen diakui secara hukum agama, secara hukum negara, kemudian juga secara nilai dan norma di masyarakat. Jadi kalau LGBT itu dia udah lebih ke perjuangan orang-orang yang punya orientasi seksual menyimpang untuk diakui sebenarnya. LGBT itu sih kalau yang saya pahami ya. Nggak ada sih sama sekali ya, mulai dari SMP sampai kuliah juga, mulai SD sampai kuliah juga nggak ada gitu orang yang menjerumuskan ke situ gitu. Tapi mungkin kalau pola yang menyebabkan kenapa saya begini itu ada gitu, dan itu memang terjadi dalam hidup saya. Jadi akhirnya kenapa saya itu jadi seorang SSA ya. Jadi kalau Kak Zahro tadi bilang lesbian, saya lebih suka sebutnya itu SSA, same sex attraction, atau orang yang punya hasrat atau kecenderungan menyukai sesama jenis tapi tidak ingin diakui gitu, dan dia juga tidak ingin jadi seperti itu gitu. Jadi ada niatnya untuk berubah, ada niatnya untuk jadi heteroseksual seperti yang lain gitu. Mulai dari pengasuhan sebenarnya, kemudian juga trauma lingkungan, kemudian juga mungkin masalah ekonomi. Nah kalau saya sendiri sih mungkin dari sini ya, dari sisi pengasuhan dan trauma sebenarnya kalau saya ya. Saya mengenali diri saya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya pengasuhan itu sebenarnya kan saya itu dulu ya punya ayah yang lumayan temperamental. Jadi memang sih nggak secara fisik gitu nyakitin ibu gitu. Cuman kalau secara verbal itu luar biasa sekali gitu, dan saya dengar gitu. Kemudian saya juga punya pengalaman traumatik ya, dilecehkan ketika kecil gitu. Jadi akhirnya itu tuh seperti mengkristal dalam kepala saya bahwa semua laki-laki itu jahat gitu. Semua laki-laki itu nggak baik gitu loh. Jadi akhirnya saya secara tidak sadar menjauhi yang namanya laki-laki gitu. Dan kemudian malah berpikir untuk punya hubungan dengan perempuan gitu. Itu satu. Yang kedua, dulu ketika kecil, ketika ayah saya meninggal ya, saya itu jadi, kan saya anak paling besar gitu loh. Saya tuh kayak jadi partner sama ibu saya gitu, bukan lagi jadi anak. Jadi perasaan saya itu sering diabaikan, kemudian saya nggak pernah bisa curhat dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya pernah hubungan saya dengan ibu saya itu nggak baik gitu. Cuman alhamdulillah memang sekarang sudah berubah ya, karena saya sudah sadar bahwa dulu ibu saya nggak paham gitu bagaimana harus memperlakukan saya gitu. Ya gimana ya, masih kecil, kemudian anak-anak masih kecil, kemudian ditinggal suami dan harus ngasih nafkah buat keluarga, itu kan nggak gampang gitu. Nah, kalau saya sih memandangnya seperti itu sekarang gitu. Kalau SSA sih setahu saya kebanyakan dia nggak akan mengungkapkan itu gitu, karena dia nggak mau. Walaupun dia punya perasaan seperti itu, tapi dia mencoba untuk menjaga ya. Kayak saya pribadi, saya memang nggak pernah mengungkapkan itu sama sekali gitu. Saya pernah suka gitu sama orang, tapi saya nggak pernah ngomong gitu, dan saya nggak menunjukkan bahwa saya suka sama dia. Pokoknya ditahan aja gitu. Tapi ada juga sih yang ngomong, ada juga yang ngomong, atau bahkan ada yang sampai akhirnya ya pacaran, melakukan hubungan seksual sama jenis dan lain-lain. Jadi memang tiap orang itu beda-beda gitu. Kalau perempuan dia itu sebenarnya lebih cooling down ya, atau lebih pasif gitu. Kalau laki-laki mungkin yang aktif untuk menyampaikan perasaan, kemudian bahkan sampai ada yang mengajak melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Pernah banget, sampai mau bunuh diri juga pernah. Karena dulu gini ya Kak, saya juga kan sempat aktif ya dulu, sampai sekarang juga sebenarnya di dunia dakwah gitu, maksudnya dunia dakwah kampus dulu kan. Kemudian diamanahin di posisi yang sebenarnya penting gitu menurut saya. Saya nggak ngerasa bahwa saya pantas di situ karena kondisi saya gitu kan. Kemudian
orang menganggap saya baik gitu kan, tapi sebenarnya saya merasa bahwa diri saya nggak baik gitu. Jadi akhirnya sampai kemudian saya berpikir bahwa saya tuh munafik gitu loh, saya tuh munafik, kemudian saya itu membohongi banyak orang gitu, terus saya ngerasa diri saya juga nggak berguna sama sekali karena kondisi saya seperti itu gitu, yang beda dari yang lain. Sampai saya berpikir juga saya nggak mungkin bisa menikah gitu karena perasaan saya dan lain sebagainya. Kemudian juga kondisi bahwa saya pernah dilecehkan ketika kecil gitu, itu buat saya nggak pede gitu untuk menyebut diri saya sebagai seorang muslimah atau menyebut diri saya sebagai seorang kalau ada orang yang bilang aktivis dakwah tuh saya jadi ngerasa malu sendiri gitu. Nah kemudian waktu itu saya diuji sama Allah ditambah dengan sakit fisik ya, dengan sakit fisik yang menurut saya membuat saya tuh kayak nggak punya apa-apa lagi di dunia ini gitu maksudnya. Jadi akhirnya itu buat saya putus asa dan itu sampai pernah ya buat saya pengen bunuh diri. Gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak jadi akhirnya gitu. Kalau dulu saya sendiri sih, awalnya memang sendiri, berjuang sendiri, nggak ada yang tahu gitu kan, sampai akhirnya saya ketemu sama Yayasan Peduli Sahabat ya, Yayasan Peduli Sahabatnya Kak Sinyo Egi, yang kemarin beliau juga yang merekomendasikan saya kemari sebenarnya. Jadi ketemu sama yayasan itu, kemudian banyak belajar dari beliau, kemudian ikut pendampingan sama beliau gitu kan. Ya alhamdulillah sampai akhirnya saya ketemu di titik gini loh, Allah itu nggak pernah salah ngasih ujian. Nah bisa jadi ujian yang ada dalam diri kita itu jadi sebuah kekuatan buat kita gitu, bisa jadi jalan surganya kita. Nah sejak sadar ya sampai di titik itu tuh makanya akhirnya saya bisa bangkit kayak sekarang. Tapi memang sebelum ketemu Peduli Sahabat itu dulu saya memang sendiri. Sampai kemudian pernah sih ketemu sama teman-teman yang memang support sampai sekarang, alhamdulillah mereka tetap support saya, mereka tetap terima saya walaupun mereka tahu kondisi saya gitu kan. Ya mereka paling bantu menguatkan, bantu motivasi gitu. Makanya ya saya sampai bisa di titik ini sih sebenarnya. Alhamdulillah senang banget bersyukur sama Allah gitu loh. Jadi lapang sih sebenarnya Kak. Jadi dada tuh kayak udah lapang, nggak ada beban lagi gitu kan. Merasa excited iya gitu. Mungkin kan bukan excited sama diri sendiri, tapi sama rencananya Allah itu gitu. Jadi sekarang itu sudah jauh lebih baik dari dulu gitu perasaannya. Nah perubahannya itu ya saya lebih pede. Nah speak up hari ini tuh adalah bukti saya lebih pede sebenarnya untuk untuk bicara tentang siapa diri saya walaupun masih pakai identitas palsu sebenarnya. Saya tuh lebih berani bicara, saya ngisi materi misalnya di seminar, kalau dulu secara langsungnya di seminar yang memang membahas tentang bagaimana mencegah supaya anak-anak itu nggak jadi seperti saya gitu. Walaupun orang nggak tahu siapa status saya di balik itu gitu. Jadi mereka kenal saya cuma sebagai orang yang peduli sama masalah itu gitu. Mereka nggak tahu sih bahwa saya itu sebenarnya ya saya gitu yang seperti itu. Jadi pesan saya sih buat teman-teman yang mungkin yang kalau ini teman-teman yang sama diuji kayak saya gitu. Jadi pesan saya tetap istiqomah untuk tidak pernah mencoba hubungan sesama jenis lewat cara apapun, baik itu ketemu di dunia maya atau di dunia nyata. Karena sekali terjerumus itu akan susah untuk keluar. Dan memang sih gitu bertahan untuk jadi orang seperti kita gitu yang diuji Allah dengan perasaan itu tuh nggak gampang gitu. Tapi ketika kita masuk ke dunia itu juga nggak gampang gitu. Ditolak keluarga, ditolak masyarakat dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya memang sama-sama nggak gampang, tapi ujungnya beda. Gitu. Yang satu mungkin ujungnya akan bawa ke neraka, yang satu insya Allah ujungnya akan bawa ke surga. Jadi kita pilih yang mana yang akhir yang lebih baik gitu. Bersusah-susah untuk ke surga atau bersusah-susah untuk ke neraka. Itu kalau untuk pesan sama orang-orang yang punya masalah sama dengan saya. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak sama dengan saya gitu, misalnya untuk orang-orang heteroseksual, pesan saya gitu terutama buat orang tua, didik dan asuhlah anak-anak kita itu sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya, dan jagalah fitrahnya gitu. Bangun komunikasi yang baik,
didik mereka dengan pemahaman agama, kuatkan akidahnya supaya anak-anak itu nggak mudah terpengaruh oleh kehidupan yang kalau sekarang ya hubungan sama jenis itu udah bisa dibilang kayak tren gitu dan gaya hidup gitu, dan anak-anak banyak sekali yang tidak bisa memfilter atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dan buat teman-teman juga gitu misalnya yang hetero, walaupun mungkin sudah banyak ya di media sosial bertebaran itu jadi kayak tren dan gaya hidup, jangan pernah sekalipun mencoba. Dan pernah sekalipun mencoba, karena kita tahu bahwa ketika sudah sekali mencoba susah buat keluar gitu. Itu pesan saya, Kak. Dan untuk teman-teman yang lain juga, ketika ada misalnya orang yang punya hubungan tertarik kepada sesama jenis gitu, kemudian mau berubah, dan itu jangan dijauhi gitu, tapi disupport, karena mereka memang butuh orang untuk curhat, untuk meluahkan perasaannya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita nggak support, siapa lagi yang mau support mereka? Nah, kalau sendiri kita menjauhi, pasti mereka ujung-ujungnya akan masuk ke komunitas LGBT. Nah, jadilah mereka jadi seperti itu juga. Tapi kalau kita yang rangkul, kemudian kita yang ngajak mereka hijrah, kita yang dampingi, insya Allah mereka akan terjaga fitrahnya. Gitu.